Bismillahirrahmanirrahim. Kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus fikum pada kalian. Mengutus siapa? Rasulan, seorang rasul. Kalau rasul tadi apa? Ah, dikurangi wawunya. Rusulun. Gitu. Minkum dari kalian. Yatlu dia apa mereka? Oh, mereka. Dia membacakan untuk kalian. Dia membacakan atau mereka membacakan? Ya, mereka berarti ya. Tapi dia kan Rasul kan, hanya Rasul seseorang. Nah, terus ada wawu alif tuh. Ada wawu alif. Buat. Atas kalian. Nah, akhirnya kalau ada seperti ini kan kadang-kadang kita bingung. Bukan kadang-kadang ya, bingung. Iya, orang pelajaran dari awal itu kalau wawu alif itu jamak, giliran sekarang ada wawu alif kok tahu-tahu tunggal. Nah gitu kan, berarti harus dicari huruf aslinya apa, gitu Pak. Oh, iya. Kalimat yatlu itu tilawah. Nah, betul. Yatlu itu yatlu. Wawunya itu bukan wa jamak itu. Nah, Asalnya itu. Iya. ya. Tilawah. Huruf aslinya itu kan 3 ini, Pak. Iya. Ya-nya nggak usah ikut. Usah. Keenakan nanti ya-nya ikut. Berasal dari talawa, tilawah, bacaan. Tala atau talawa itu artinya membaca, sama dengan qoro'a itu. Qoro'a membaca. Nah, makanya ada istilah kiro'ah, ada istilah tilawah. Nah, dua-duanya berarti membaca. Iya, benar. Bacaan. Makanya wawu alifnya itu bukan jamak, tapi huruf asli. Talawa ini aslinya kan ini. Walaupun ada apa istilahnya itu alif yang berdiri itu. Nah, alif itu kan karena wawunya mati. Adanya alif itu karena wawunya mati. Ya, fungsi alif itu kan untuk melindungi huruf yang mati di akhir itu. Kalau huruf mati di akhir, kalau nggak ada alifnya nanti nggak kebaca. Ya, makanya huruf yatlu itu huruf aslinya adalah ta, lam, sama wa. Huruf asli namanya ya. Fa'ala. Yatlu maka bermakna dia. Yatlu karena berawalan ya. Dia membacakan alaikum atas kalian. Membacakan apa? Ayatina. Nah, ini berakhiran na lagi. Ayat-ayat kami. Ayati dan na, dua kata. Wa yuzakki, karena dia berawalan yu, maka pelakunya adalah dia. Dia itu siapa? Dia seorang tunggal ya. Rasul. Yatlu juga begitu, dia Rasul. Wa yuzakki, dan dia membersihkan kum kalian. Zaki itu berasal dari kalimat zakat. Kalau kita zakat tuh Pak, zakat suci atau bersih. Wa yuzakkikum, dan dia membersihkan kalian. Wa yu'allimu, kalau ini artinya mengajar, bukan mengetahui. Ya, kan kalimatnya itu beda-beda, Pak. Tapi diambil dari kosakata yang sama. Oh, ini sebenarnya rahasia ini. Ya, ya saya bocorin dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Walaupun ini rahasia A1 ini. Pertama, orang itu hurufnya 3 huruf dulu. Ini bacaannya A5. Apa Pak? A5. Artinya apa? Mengetahui. Telah mengetahui. Ya, terus kemudian ain, lam, sama mim lagi.
Tapi saya tambahi tasdid. Orang Al-lama. Maka berubah menjadi dia mengajar. Kalau sudah mengetahui, baru boleh mengajar. Bapak manggut-manggut itu paham apa enggak? Ya, alim. Nah, orang itu enggak boleh mengajar, tidak boleh kalau belum ini. Bukan. Saya tambahin tak. Ta'al lama. Artinya belajar. Jadi urutannya bagaimana? Diurut. Pertama orang itu harus belajar dulu, baru mengetahui. Setelah mengetahui, baru mengajar. Jadi 3 ini jangan sampai dihilangkan salah satunya. Saya mau ngajar, nggak usah belajar, nggak bisa. Gitu. Ada orang punya pengetahuan tanpa belajar, jarang-jarang. Gitu. Ada orang belajar nggak tahu-tahu, banyak. Iya. Jadi ini berasal dari kosakata yang sama, ain, lam sama mim, artinya pengetahuan. Gitu. Nah, orangnya itu lain-lain nanti istilah orangnya. Pertama, kalau alima orang yang mengetahui, bahasanya adalah alim. Orang itu alim sekali. Berarti orang yang mengetahui. Kalau alama orang yang mengajar, berarti apa? Mu'allim, guru. Mu'allim. Guru Marzuki itu mu'allim Marzuki. Alimun orang yang mengetahui. Mu'allim orang yang mengajar. Nah sekarang yang ta'allama, orang yang belajar. Ditambahin mim. Muta'allim. Muta'allim. Ya. Jadi alimun orang yang mengetahui, mu'allimun orang yang mengajar, muta'allimun orang yang belajar. Nah, kita itu termasuk golongan yang mana? Ini muta'allim kita. Ya, makanya ada kitab taklim muta'allim. Ya, majelis taklim. Taklim itu belajar. Itu muta'allim orang yang belajar. Nah, ini kalau ditulis secara bahasa Indonesia, tulisannya begini, Pak. Ta, ain, sama lim. Taklim. Taklim. Majelis taklim. Kalau kita ngikuti perubahan dari bahasa Arab ke tulisan Indonesia. Itu. Ya, jangan sampai kita salah nulis. Pakainya pakai K. Ini saya nggak nganu siapa-siapa. Kadang-kadang ada yang suka nulis ini, taklim. Ya, taklim. Taklim itu berasal dari kalimat kalama, artinya berbicara, ngobrol. Jadi kalau majelis taklim ya semua ngobrol aja. Ya, taklim. Ya, kalim itu kan artinya berbicara kan? Kalama yukallimu takliman. Taklim. Pakai K, taklim. Artinya ngobrol aja biar. Makanya nggak heran kalau majelis taklim. Isinya ngobrol doang. Emang majelis ngobrol ini, bukan majelis belajar. Taklim. Enggak salah. Kalau salah udah dosa, Pak. Tapi jangan, kalau yang tadi jangan kemudian disalah-salahkan ya Pak. Maksudnya majelis taklim kok tulisannya taklim. Jangan. Maksudnya ini hanya sekedar pengetahuan. Wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan pada kalian. Jadi ini sifatnya Rasul. Rasul mempunyai sifat, punya tugas menjadi pengajar.
Gitu ya. Jadi sifatnya Rasul itu menyampaikan, mengajar. Balik. Jadi mubalik. Mengajarkan apa? Alkitabah. Alkitab. Maka yu'allimu berawalan yu, pelakunya adalah dia, dia menjadi subjek. Yu'allimu predikatnya, alkitabah menjadi objek. Cirinya apa? Berakhiran fathah. Dia membersihkan kalian dan dia mengajarkan pada kalian Alkitab. Alkitab. Kalau yang dimaksud Rasulan ini Nabi Muhammad, ya Alkitab maknanya apa? Al-Quran. Wal hikmata dan al-hikmah. Nah, al-hikmah huruf terakhirnya harokatnya apa? Fathah juga. Berarti posisinya menjadi apa? Objek yang kedua. Objek yang kedua. Berarti apa? Wa yu'allimukumul kitaba wa yu'allimukumul hikmata. Dia mengajarkan Alkitab dan juga dia mengajarkan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Ya kalau tadi Al-Quran ya sunnah, gitu ya. Al-Quran ya sunnah. Makanya segala apa saja yang ada pada diri Rasul semuanya mengandung hikmah. Diemnya Rasul aja dijadikan hukum, Pak. Diemnya. Itu. Apalagi berbicara. Apalagi berbuat, ngasih contoh. Itu malah lebih kuat lagi. Diem saja Rasulullah, diemnya Rasul saja menjadi hukum. Ada orang sholat membaca kulhu terus yang surat yang dibaca Rasulullah diem. Yang nggak ngelarang, yang nggak nyuruh, diem. Berarti boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya gitu ya Pak. Makanya diemnya, Maksudnya, kalau misalnya di masjid ini, misalnya Pak Ketua Yayasan diem kan berarti boleh. Ya kan? Iya. Jadi misalnya saya bikin kopi, terus Pak Ketua Yayasan diam, berarti boleh nggak Pak? Boleh Pak. Mau Ketua DKI bikin kopi bikin aja. Ini. Ya. Ya ada yang master tergantung susunannya. Maaf, sebelumnya ada Wayuzaki. Ini kadang-kadang saya ragu-ragu itu Rasulullah atau Allah sendiri Ya. yang mensucikan. Itu pengertiannya Wayuzaki itu apakah memang literally atau artinya secara harfiahnya begitu atau ada makna di dalamnya. Jadi sebetulnya ini, jadi keraguan itu sebenarnya wajar saya muncul, wajar ya, karena memang begini, dua pelaku itu, ya dua pelaku ya, saya ini dari sini aja lah. Dua pelaku itu yaitu Allah. Antara kalimat Rasulun dengan lafal Allah. Ya Pak ya. Ini kan kalau di Quran ya kadang-kadang dua-duanya ini menjadi pelaku. Gitu ya. Nah, dua-duanya ini dhamir yang bisa dipakai untuk lafal Allah itu adalah huwa sama anta. Terkadang ada ana, terkadang ada nahnu. Jadi 4 dhamir inilah yang biasa dikembalikan kepada lafal Allah atau lafal Rasul. Dua-duanya memang, makanya terus kemudian yuzakikum, dia mensucikan kalian. Itu ya kalau misalnya kita
dia ini siapa? Apakah Allah, apakah Rasul? Wajar-wajar aja karena memang dua-duanya bisa. Gitu, Pak. Dua-duanya huwa itu bisa Allah, bisa Rasul. Tapi terus kemudian di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini itu siapa? Apakah dia Allah, apakah Rasul? Karena kan dua-duanya masih dibenarkan gitu. Tetapi pasnya untuk ayat ini siapa? Kalau tadi Allah menggunakan kalimat na. Nih, di sini ada na nih, Pak. Arsalna, kami mengutus. Jadi sudah lafal Allah di sini sudah digantikan dengan kalimat nahnu. Gitu. Dengan kalimat nahnu. Kami mengutus kalian. Mengutus pada kalian, mengutus seorang rasul. Lantas Allah menjelaskan, Rasul itu siapa? Pertama, akhirnya kan kita kaji. Tugasnya Rasul apa? Pertama, ia membacakan. Yang kedua, yatlu, ini yatlu, berawalan ya. Ya, berawalan ya ini ya. Yatlu alaikum ayatina. Dia membacakan ayat-ayat kami. Dia yang dimaksud Rasul. Terus kemudian di sini ada wa. Wa itu kata apa? Kata sambung dan berarti bisa dipahami Rasul itu siapa? Dia yang membacakan ayat-ayat kami. Rasul itu siapa? Dia yang mensucikan kalian. Gitu ya. Sama-sama sama-sama berawalan ya sama ini. Karena kalau atof itu biasanya memang harus sama. Gitu. Terus ada lagi enggak kalimat yang berawalannya? Ada wa lagi. Wa yu'allimu, berawalan wa. Terus kemudian ada ya-nya lagi. Kembalikan lagi ke sini. Berarti tugas yang ketiga, ini dua, ini ketiga. Itu. Kira-kira ada lagi enggak? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Tugas yang keempat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada wa-nya lagi, ada ya-nya lagi. Ini menandakan kalau dalam ayat ini disebutkan Rasul itu siapa? Sifat yang pertama adalah membacakan ayat, mensucikan kalian itu maksudnya dari kekafiran menuju keimanan. Karena zakat itu sifatnya apa? Mensucikan batin, ya. Karena sifat mensucikan itu ada dua. Ada yang menggunakan kalimat toharoh, ada yang menggunakan kalimat zakata, zakah. Kalau zakat itu mensucikan secara batiniah, kalau toharoh mensucikan yang dohir. Kalau kita di sini ada kotoran cicak, kita bersihin, namanya apa? Toharoh. Ya. Kalau kita habis buang air kecil, kita istinja, namanya toharoh. Tapi kalau kita banyak dosa, terus kemudian kita baca istighfar, itu zaki. Kalau kita taat dengan membayar zakat fitrah, namanya zakat, mensucikan jiwa batin. Nah, zakat itu kan zakat mal. Ayo zakat mal apa? Harta. Mensucikan harta. Itu bukan harta yang haram menjadi halal. Bukan, Pak. Ini harus dipahami dulu, ntar salah lagi. Korupsi sebanyak-banyaknya begitu Ramadan disucikan. Iya. Dia punya terjemahan sendiri. Jadi yang disucikan adalah jiwanya melalui zakat mal. Namanya zakat. Yang keempat adalah wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Jadi mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang hadis, Al-Hikmah, dan mengajarkan apa saja yang tidak diketahui oleh kalian. Loh, sifatnya Rasul adalah pengajar, mu'alim, guru. Nah, ini menjadi thariqatuna, menjadi itu jalan hidup kita, menjadi jalan hidup yang berusaha untuk menjadi pengajar. Karena Rasulullah mengajar, Rasulullah itu menyampaikan, tablik, gitu ya Pak. Jadi apakah Allah, apakah Rasul? Nah kalau diurut, kalau belajar ilmu akidah ya sejatinya ya Allah, gitu ya Pak. Ya kan? Ya kalau kita belajar tasawuf, misalnya ilmu tasawuf, ya sejatinya ya Allah melalui Rasul. Nah, itu Ya kan? Kalau syariatnya ya Rasul, tapi tasawufnya Allah. Makanya dulu ada ulama. Siti Jenar ada nggak? Nggak ada. Adanya siapa? Allah. Itu kalau disampaikan di halayak umum ya kafir nantinya, musyrik. Gitu. Jadi kalau kita minum, saya minum nih Pak. Minum. Minum. Yang minum siapa? Saya yang minum. Tapi hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Itu maksudnya ke situ. Yuzakikumnya di situ ya. Ya, ya bisa, ya semuanya. Yang mengajar siapa? Rasul. Hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Itu maksudnya gitu Pak. Hikmah. Paling